politik praktis. Nah, oleh karena demikian, kami dari Kepma Bima Yogyakarta berharap untuk mengadakan kegiatan ini demi menyelamatkan rakyat Bima dengan cerdas pada kontes pilkada damai ini. Oleh karena demikian nanti yang insya Allah ada Abang Imran selaku Ketua KPU yang akan memberikan edukasi-edukasi bagaimana strateginya KPU hari ini untuk mengawal pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Begitupun yang kedua ada pemateri kita yaitu Abang Abdullah dari Ketua Bawaslu Kabupaten Bima yang juga akan memberikan beberapa pemahaman dan edukasinya terhadap langkah-langkah masifnya untuk mengawal perjalanan pilkada damai 2019 nanti. Dan begitupun ada Umi Aisyah selaku sesepuh Weki Madrohom Bojo Yogyakarta yang sudah sangat loyal sekali terhadap bimbingannya ke Madroho, terutama nanti mungkin memberikan edukasi terhadap generasi agar menjadi pemilih cerdas di tahun 2020 ini. Sebelumnya izinkan Mada juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak kekurangan atas penyelenggaraan ini, dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada ketiga pemateri, dan yang tak lupa pula kami ucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya karena kita melalui JOM. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Pertama yang saya hormati Bapak Fahrul Rahman selaku yang mewakili Kabupaten Bima dari Keminfo, Kadis Keminfo. Yang kedua yang kami hormati Abangda Imran selaku Ketua KPU. Dan yang ketiga yang kami hormati Pak Abangda Abdullah selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Sepuh Bojo Yogyakarta. Dan tak lupa pula saya mengucapkan salam hormat kepada seluruh teman-teman yang partisipasi menjadi pemilih cerdas menuju Pilkada Damai 2020 oleh Kepma Bima Yogyakarta. Tanpa panjang lebar, mungkin saya langsung akan memberikan kepada Bapak Fahrul Rahman selaku perwakilan dari Kabupaten Bima yang akan menjadi keynote speaker kita pada sore hari ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Pak Kadis lagi di perjalanan. Ya mungkin baiknya kita langsung bicara pertama, nanti beliau datang langsung dikasih kesempatan. Oh iya, baik, terima kasih masukan Yomi. Mungkin kita langsung kepada pemateri pertama yaitu Bang Imran selaku Ketua KPU Kabupaten Bima untuk memberikan materinya. Ya, silakan. Berapa menit ini waktu saya, Bang? 20 menit, Bang. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa peserta webinar dalam rangka menciptakan pemilih cerdas yang saya hormati. Kemudian hadir di tengah-tengah kita juga saudara saya Abdullah SH, Ketua Bawaslu Kabupaten Bima yang saya hormati. Umi Aisyah Sahidu, salam kenal Umi. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Dan juga ada perwakilan dari pemerintah daerah Kabupaten Bima. Ya, langsung saja terima kasih atas waktu dan kesempatan.
tema besar yang diusung oleh teman-teman mahasiswa BIMA Yogyakarta adalah mewujudkan pemilih cerdas pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BIMA. Maka sebagai penyelenggara pemilu, kami di Kabupaten Bima, salah satu langkahnya adalah melakukan sosialisasi pendidikan pemilih. Ini langkah konkret yang kami lakukan dalam rangka proses mencerdaskan pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima. Nah, pendidikan pemilih ini juga itu diatur dalam PKPU 8 tahun 2017 bahwa pendidikan pemilih adalah proses menyampaikan informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, kemudian pemahaman, dan kesadaran pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima. Maka tentu ketika proses ini dilakukan, kita coba melihat sejarah pada pemilu kada 2015, jadi salah satu output dari proses pendidikan pemilih ini adalah meningkatnya partisipasi pemilih. Nah, pada pemilu kada 2015, itu partisipasi pemilih di Kabupaten Bima ada pada angka 83,28%. Ini partisipasi pemilih. Nah, hari ini KPU Kabupaten Bima telah menetapkan daftar pemilih tetap pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima pada angka 361.597. Kemudian pada rangkaian proses mencerdaskan pemilih, ini ada kondisi tidak melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima di tengah pandemi COVID-19. Ini salah satu tantangannya. Sehingga baik proses sosialisasi partisipasi pemilih, sosialisasi pendidikan pemilih, tentu kami wajib hukumnya menerapkan protokol COVID-19. Pesertanya dibatasi maksimal 50 orang, kemudian jaga jarak, cuci tangan, memakai masker. Nah, ini salah satu tantangannya. Pada kondisi yang lain, angka peningkatan kasus positif COVID-19 ini kecenderungannya naik. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua. Kemudian beberapa kondisi di masa COVID-19 ini, yang pertama adalah adanya penyebaran COVID-19 yang begitu cepat dan sulit diprediksi. Kondisi masyarakat Bima juga terhadap perkembangan ini seolah-olah bahwa COVID ini adalah flu biasa, tidak menular, dan lain sebagainya. Ini tantangan kita. Sehingga kondisi saat ini di Kabupaten Bima, sebagaimana bukan rahasia lagi bagi kita semua, pada tahapan ini kan sedang berlangsung tahapan kampanye. Nah, kami sebagai penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu, terus mensosialisasikan agar proses tahapan yang sedang berlangsung ini ramah terhadap pandemi COVID-19. Artinya kepatuhan terhadap protokol COVID ini menjadi kunci yang paling pertama, dan hukum yang paling pertama adalah menyangkut keselamatan jiwa manusia. Nah, maka menjadi tugas kita bersama untuk mencerdaskan pemilih ini supaya kesadaran akan hal itu kecenderungannya naik dan tidak apatis. Kemudian salah satu pilihan yang disiapkan itu adalah penggunaan teknologi dalam pendidikan pemilih tidak dapat diterapkan di wilayah tertentu. Ini juga kondisinya. Jadi di Bima misalnya
ketika kita melakukan sosialisasi melalui media sosial, kemudian daring dan lain-lain, kondisinya masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau untuk itu. Misalnya di beberapa daerah untuk Kecamatan Tambora, di beberapa daerah untuk Kecamatan Wera dan Ambalawi, dan beberapa daerah lainnya. Ini tantangannya. Kemudian dalam penyusunan strategi untuk peningkatan partisipasi pemilih dan proses mencerdaskan pemilih ini, tentu bebannya tidak saja kepada kita sebagai penyelenggara, karena kita terbatas. Jadi di KPU itu di tingkat kabupatennya ada 45 personil, di tingkat kecamatan ada 5 PPK dan 3 sekretariat, di tingkat desa ada 3 sekretariat, 3 PPS. Maka tentu dari sekian banyak ini masyarakat luas jauh lebih banyak untuk kita sosialisasikan, sehingga beban untuk mencerdaskan pemilih, beban untuk mensosialisasikan dan lain sebagainya tidak saja menjadi beban kita sebagai penyelenggara, tetapi ada paling tidak ada 3 komponen. Pertama, kita sebagai penyelenggara, yang kedua adalah pemerintah, dan yang ketiga adalah pemilih itu sendiri. Nah, kesadaran pemilih saat-saat ini masih sangat rendah sekali, terlihat pada partisipasi pemilih pada tahapan kampanye saat ini. Masih ada kerumunan, masih ada konvoi, masih ada belusukan-belusukan juga disambut dengan ramai oleh para pemilih kita. Maka kita sangat berharap pada momentum ini juga webinar dan disaksikan secara online baik oleh masyarakat Bima yang ada di Bima maupun di luar Bima, untuk kita menghimbau bahwa pada semua tahapan proses yang saat ini sedang berlangsung dan akan berlangsung, kita sangat berharap dapat sepenuhnya menerapkan protokol COVID, tidak berkerumun, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Jadi ini kira-kira beberapa poin penting yang perlu kita sampaikan. Adapun hal-hal lain untuk mendalami bagaimana langkah-langkah strategis kita untuk proses pencerdasan pemilih dan lain sebagainya nanti akan kita dalami pada proses dialog. Barangkali nanti ada yang bertanya dan kita dalami. Saya sesungguhnya sudah membuat materi untuk di-share, tapi saya coba di sini kayaknya tidak bisa. Sehingga nanti juga saya akan share ke panitia agar menjadi referensi bagi kita semua. Saya pikir ini beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Abangda Imran selaku Ketua KPU Kabupaten Bima. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Abangda kita yang tercinta tadi. Saya juga mendapatkan banyak hal. Tentunya nanti akan kita kembangkan pemahaman ini di lain, yaitu dialog. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Abangda kami, yaitu Abangda Abdullah selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, yang dimana akan menjelaskan terkait strategi Bawaslu untuk menghadapi Pilkada Damai 2020 di Kabupaten Bima. Kepadanya dipersilakan, Bang. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati seluruh narasumber dalam webinar ini. Di sini ada Hajah Aisyah Sahidu, ibunda kita semua. Sahabat saya, Ketua KPU Kabupaten Bima, abang saya, Pak Fakhrul, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bima, dan yang saya
cintai adinda saya Muhammad Akhir yang memprakarsai webinar ini dalam rangka kita bagaimana berbicara tentang persoalan pilkada ini karena menyangkut masa depan Bima 5 tahun ke depan. Hadirin semuanya yang saya hormati, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh kawan kita di KPU, Ketua KPU tadi, terkait dengan bicara bagaimana kita menciptakan pemilih yang cerdas dan berkualitas dalam pilkada Kabupaten Bima ini. Tentu dalam hal ini kita tidak berdiri sendiri dan kita tidak bicara sendiri dalam bertanggung jawab terhadap persoalan bagaimana menciptakan pemilih yang cerdas. Nah, dalam hal ini kami di Bawaslu tentunya memiliki peran yang berbeda dengan kawan-kawan di KPU, meski kita ini menjadi satu, yaitu sama-sama penyelenggara, tetapi fungsi kita ini berbeda. Kalau teman-teman KPU lebih kepada teknik pelaksanaan dan terhadap proses yang dilaksanakan di setiap tahapan. Tapi kalau kita adalah bicara tentang mengawasi di semua tahapan yang dilakukan oleh KPU. Nah, ada hal yang menarik dalam proses pilkada tahun 2020 ini. Kenapa ini menarik? Bahwa pilkada 2020 ini kita melaksanakan dengan satu syarat. Syaratnya apa? Sebagaimana ketentuan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mencabut jadwal tahapan pelaksanaan pilkada sebelumnya yang dilaksanakan sesungguhnya bulan September kemarin, tapi digeser menjadi tanggal 9 Desember dan lahirlah peraturan pengganti undang-undang tersebut. Nah, syaratnya di situ salah satunya adalah kepatuhan protokol COVID. Nah, ini sangat menarik. Ini akan ada semacam satu problem yang kita hadapi secara bersama. Di satu sisi, kita ingin mencerdaskan pemilih, ingin meningkatkan partisipasi pemilih, ingin menegakkan aturan pemilu, dan ingin mengawasi semua rangkaian proses tahapan yang dilaksanakan oleh KPU. Tapi di satu sisi kita dihadapkan dengan keterbatasan pertemuan dan seterusnya. Karena bicara tentang untuk mencerdaskan pemilih, kita butuh ada bicara antara satu dengan yang lain untuk bisa saling tatap muka. Meski memang kita tetap muka dibatasi dengan jumlah orang. Tetapi ini, ruang-ruang ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita penyelenggara. Sehingga kami di Bawaslu juga akan menambah beban tugas kami. Karena kami juga harus mengawasi kepatuhan terhadap protokol COVID tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui secara bersama, ini bicara tentang pelaksanaan pilkada ini, kalau kita di Bawaslu sesungguhnya akan mengawasi beberapa komponen. Komponen pertama yang kita awasi itu adalah KPU. Komponen kedua yang kita awasi itu adalah peserta pemilu. Komponen ketiga yang kita awasi itu adalah masyarakat atau pemilih. Nah, di sini juga menyangkut tanggung jawab. Dari tiga komponen ini sesungguhnya bukan segala-galanya yang bertanggung jawab itu adalah ada pada penyelenggara. Tapi sesungguhnya yang bertanggung jawab juga untuk mengawasi terhadap tiga komponen itu adalah di situ ada pemerintah, di situ ada TNI dan Polri. Karena apa? Bicara tentang penegakan keadilan pemilu misalnya di kami, di dalamnya Bawaslu ini tidak berdiri sendiri. Di dalam kami ini ada yang namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Yang tergabung di situ ada pihak kepolisian dan di situ ada pihak kejaksaan. Nah, ini yang mesti kita juga lihat. Begitupun di dalam penegakan protokol COVID ini kami tidak mampu dan tidak bisa memberikan sanksi pidana. Kami hanya sebagai sanksi administrasi. Tetapi di dalamnya yang bertanggung jawab sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu adalah di situ ada pihak kepolisian yang bisa menindak terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah,
dari persoalan dan tantangan terhadap persoalan di Pilkada 2020 ini, saya kira perlu kita harus bagaimana kita benar-benar melihat persoalan Pilkada Kabupaten Bima ini secara objektif. Tidak boleh kita harus selalu melempar opini, baik opini itu melalui media sosial ataupun melalui media yang lain. Karena itu akan berdampak pada terjadinya resistensi dalam proses pilkada ini. Ketika opini itu dilempar ke sana kemari, seakan-akan persoalan pilkada ini tanggung jawab KPU dan Bawaslu. Kalau kita mencermati dari sebuah proses, dari sebuah regulasi yang menjadi standar pelaksanaan kita, bahwa sesungguhnya proses pelaksanaan pilkada itu bukan saja tanggung jawab KPU dan Bawaslu, akan tetapi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab KPU, tanggung jawab TNI, Polri, tanggung jawab pemerintah, dan seterusnya. Ini yang mesti kita lihat secara seksama. Nah, akhir-akhir ini ada banyak sorotan yang dilontarkan kepada kami, lebih khusus kami yang tentunya dalam hal ini bertindak sebagai wasit dalam proses di tahapan kampanye ini. Kami sesungguhnya berusaha untuk meyakinkan publik bahwa kami akan berdiri pada yang namanya kebenaran. Itu tentunya. Akan tetapi publik menilai dan publik tidak sadar bahwa sesungguhnya dalam proses pelaksanaan pilkada ini ada hal lain yang harus dilihat. Apa itu hal lain? Hal lainnya adalah kesadaran pemilih dan kesadaran publik itu sendiri. Apalagi kita dihadapkan dengan satu problem terkait dengan protokol COVID. Hal lain itu perlu kita sadari. Karena apa? Ketika kita tidak menyadari terhadap konteks persoalan yang menjadi isu-isu di media sosial dan seterusnya, maka apa? Itu akan berdampak pada adanya beberapa opini yang dimainkan yang merusak terhadap proses pelaksanaan tahapan pilkada itu sendiri. Maka sehingga yang ingin saya katakan pada kesempatan ini, bicara tentang persoalan pilkada atau pemilih atau pemilu itu bukan saja bicara dalam konteks bahwa yang bertanggung jawab itu bukan saja penyelenggara. Sesungguhnya yang bertanggung jawab itu adalah kita semua. Semua komponen yang saya sebutkan itu ikut bertanggung jawab dalam proses bicara tentang peningkatan partisipasi masyarakat, itu semua akan bertanggung jawab. Bicara tentang bagaimana menciptakan pemilih yang cerdas dan seterusnya, itu tanggung jawab kita semua. Karena itu menjadi satu kesatuan dalam proses pelaksanaan pilkada itu. Maka pada kesempatan ini, pointer yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang menjadi tugas dan wewenang Bawaslu itu, pertama, ada upaya pencegahan yang ingin yang bisa dilakukan. Terus kedua, ada upaya penindakan jika pencegahan itu tidak mampu dilaksanakan. Maka penindakan itulah yang sering kami katakan bahwa Bawaslu itu adalah ada sebagai yang sering kami sampaikan itu adalah cegah, awas, tindak. Maka dari itu terakhir dari proses yang kampanye ini ada beberapa kasus yang sudah kami pikir sudah kami tindak, bahkan sampai ada putusan pengadilan. Nah, sesungguhnya itu semua kami tidak ingin menghukum orang dalam proses pelaksanaan pilkada ini. Tetapi kami bagaimana ingin memberikan pembelajaran politik yang baik terhadap proses pelaksanaan pilkada ini. Sehingga apa yang menjadi harapan kita semua, bahwa pilkada ini harus kita jaga, bahwa pilkada ini harus kita raih untuk menjadi pilkada yang damai, bahwa pilkada ini harus berkualitas. Nah, esensi dari apa-apa yang kita inginkan itu, titik akhirnya itu kualitasnya pilkada. Kalau kualitasnya pilkada, maka kedewasaan berdemokrasi di Kabupaten Bima itu sudah bisa kita laksanakan, sehingga pemimpin pun yang dilahirkan dari kualitas pilkada itu, pemimpin yang diharapkan oleh kita semua. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, bahwa sesungguhnya untuk mengawasi proses tahapan ini, mari kita awasi secara bersama. Jika menemukan persoalan, sampaikan secara baik dan benar kepada kami.
karena kami juga dalam proses penegakan aturan pemilu dan penegakan aturan pemilu ada mekanisme, ada rambu-rambu yang kami lakukan. Tidak kami itu terjebak pada adanya opini di media sosial ataupun opini-opini liar yang saya kira ini akan meruntuhkan nilai-nilai demokrasi yang sedang kita laksanakan pada saat ini. Saya kira mungkin ini dari saya, nanti mungkin ada hal lain yang juga kita diskusikan. Insya Allah kita akan bisa diskusikan lebih lanjut. Namun nanti di akhir mungkin saya akan bisa bertahan sekitar 20 menit karena saya ada pembahasan terkait dengan adanya laporan bersama teman-teman kejaksaan dan pihak kepolisian yang juga harus, karena kami ini juga yang perlu saya sampaikan, karena kami dalam proses penanganan pelanggaran itu ada masa daluarsanya, ada waktu. Maka hari ini hari terakhir, namun saya tetap mengikuti ini sambilan, karena biar bagaimanapun juga kita harus bertanggung jawab dan kita harus menghormati apa yang menjadi karya-karya ada ini untuk kita terus laksanakan seperti ini. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abangda kami, Bang Abdullah selaku Ketua Bawaslu yang sudah meluangkan waktu terbaiknya untuk kita Kepma Bima Yogyakarta di sela-sela waktu sibuknya. Beliau ini sebenarnya sedang sibuk banget hari ini. Cuma karena itu tanggung jawabnya terhadap karya kader adanya, alhamdulillah. Selanjutnya kami masuk ke pemateri ketiga, yaitu Umi kami tercinta, Umi Aisyah Syahiduh, selaku tokoh kami di Yogyakarta. Kepada Umi kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan baik? Sangat baik, Umi. Alhamdulillah. Baik ya. Jadi yang saya hormati tadi Bapak Imran, kemudian Bapak Abdullah, jadi selaku Ketua KPU dan Ketua Bawaslu yang saya hormati. Jadi apa yang disampaikan tadi sungguh bagus sekali dan saya malah jadi belajar. Dan ini saya ini orang kesasar ini dokter kok suruh menyampaikan tentang pilkada, tapi nggak apa-apa ya. Sebelum saya menyampaikan makalah saya dari sisi yang lain, mungkin beda dengan Bapak Imran dan Bapak Abdullah, perlu saya sampaikan saya berada di Jogja. Meninggalkan kota Bima adalah sejak tahun 67. Desember 67 saya meninggalkan, lulus SMA 67, kemudian ke Jogja, masuk ke dokteran, kemudian lulus tahun 74. Kemudian jadi dokter puskesmas di Jogja itu 15 tahun, kemudian kepala rumah sakit kota Yogyakarta 12 tahun, kemudian di Sarjito 10 tahun, kemudian kepala rumah sakit swasta 2 tempat, dan pensiun betul jadi direktur adalah pada Desember 2019 ya. Tapi sekarang masih menjadi surveyor rumah sakit dan puskesmas. Jadi memang sesepuh sekali. Jadi umur saya adalah 7 up ya, 71. Alhamdulillah ya. Jadi itu mungkin sekilas untuk khususnya Pak Imran dan Pak Abdullah, ini tidak kenal tidak sayang ya. Jadi memang sesepuh, memang mungkin orang Bima yang paling tua di Jogja adalah saya, yang lain sudah pulang, jadi sudah menghadap Allah ya. Baik adik-adik sekalian, jadi saya terima kasih pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk berbicara tentang pemilih yang cerdas ya. Dan memang ini kita hal yang bagus ya, terutama untuk adik-adik yang sedang menuntut ilmu di Yogyakarta dan bagaimana menjadi pemilih cerdas menuju Pilkada Kabupaten Bima. Di sini nanti mungkin saya akan menyampaikan beberapa tips menjadi pemilih yang cerdas ya. Jadi ini ada beberapa, mungkin adalah pertama, kita harus menggunakan hak pilih. Tadi saya kira Bapak Abdullah sudah menyampaikan yang mengikuti hak pilih tahun 5 tahun yang lalu adalah 87%, 83% ya, lumayan bagus ya. Mudah-mudahan sekarang itu lebih tinggi lagi sedikit ya, karena pada prinsipnya
satu suara itu akan sangat berguna bagi calon yang baik ya. Jadi karena perbedaan antara satu calon dengan calon yang lain yang sangat tipis itu nanti akan menjadi repot ya, menjadi justru tidak bagus ya, nanti akan menjadi repot bagi KPU maupun Bawaslu. Jadi penting sekali adik-adik atau warga masyarakat menggunakan hak pilihnya, karena kalau kita menjadi golput itu tidak bijaksana. Ya, itu yang penting, itu harus kita pahami dulu. Kemudian yang kedua, bagi para pemilih perlu mencermati visi, misi, dan program kerja ditawarkan oleh para calon. Ya, jadi ini paham ya, visinya apa, misinya apa, ya. Karena calon yang baik itu harus memahami permasalahan masyarakat di daerah yang dipimpinnya, sehingga nanti akan menawarkan program kerja yang realistis. Artinya nanti mudah bisa dilaksanakan ya, jadi tidak yang muluk-muluk. Kemudian yang ketiga, ciri calon yang baik adalah calon yang lebih banyak mendengarkan keluhan dari masyarakat. Ya, apa sih yang diinginkan? Apa sih masalah masyarakat? Bukan kita mengobrol janji atau jadi banyak bicara sendiri hanya dari calon tanpa memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat. Justru dari keluhan masyarakat itulah kita dapat membuat program yang dapat dirasakan oleh masyarakat ke depannya. Ya, jadi jangan sampai kita melihat calon itu hanya mau berjanji, kemudian membeli suara, ya, karena mungkin mencari dukungan dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat, jadi para pemilih ini perlu memperhatikan ya, jadi ya latar belakang atau para calon itu bagaimana moral, etika ya, apakah pernah tersangkut masalah hukum ya, korupsi ya, atau mungkin jarang turun ke masyarakat, karena masyarakat perlu juga didatangi oleh para pemimpinnya ya, sehingga tahu persis permasalahannya. Kemudian apabila ada calon yang incumbent, perlu perhatikan apakah dulu janji-janjinya dulu itu sudah dilaksanakan semua atau belum. Apabila belum, itu harus jelas alasannya. Reasoningnya apa? Kenapa kok sampai tidak terlaksana dengan baik? Ya, jadi ini perlu dipahami oleh masyarakat. Kemudian yang kelima tadi yang sama ya, jadi latar belakang bagaimana kehidupan sosialnya, keluarganya. Karena minimal seorang pemimpin itu menjadi suri teladan bagi masyarakatnya. Jadi kita tidak bisa ya, karena ini pemimpin, jadi bukan penguasa, beda ya. Jadi kalau penguasa dengan pemimpin itu beda. Karena kalau pemimpin yang harus bisa memimpin, meneladani hal-hal yang bagus untuk masyarakat ya. Yang tidak kalah penting adalah kejujuran. Ya, jadi kita harus berbicara tentang apa adanya ya, kondisi masyarakat kita bagaimana, kemudian kita harus bagaimana, rencana kita bagaimana, kita berbicara, mengajak masyarakat itu untuk ikut memikirkan ke depannya. Jadi bisa sama-sama, sehingga pemimpin itu akan mendapat dukungan dari masyarakat apabila mempunyai program-program, kegiatan-kegiatan yang itu untuk kemaslahatan umat seluruhnya. Yang tidak kalah penting ke saya adalah ketaatan dalam menjalankan ibadah atau agama yang dianutnya ya. Jadi saya bicara secara umum. Jadi kalau memang kita beragama Islam, bagaimana menjadi contoh kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan kita. Jadi ya kalau itu kita laki-laki rajin ke masjid dan sebagainya ya. Jadi ini penting ya, dan juga karena dasar dari agama ini adalah penting untuk membawa masyarakat itu lebih cerdas, lebih bagus ke depannya. Yang berikutnya adalah amanah. Ya. Jadi apakah calon kita ini akan bisa membawa amanah yang diberikan, tugas-tugas yang diserahkan nanti itu bisa dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan urutan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang diembannya. Ya, itu penting ya sekali diperhatikan. Nah, jadi pemilihan cerdas itu ya, jadi kesimpulan beberapa tadi kalau bisa kita simpulkan secara ringkas, itu memilih calon yang punya integritas ya,
Jadi sosial, moral, ya, dan ketaatan terhadap suatu peraturan, ya, dari bisa amanah, ya, kemudian jujur, ya, visioner, ya, visioner itu kita punya wawasan yang luas ke depannya, ya. Jadi kita ke depan, kira-kira 5 tahun ke depan kita mau dibawa kemana nih kesejahteraan dan sebagainya. Ini penting nih visioner, sehingga nanti program kita itu bisa terukur. Dan jangan lupa lagi track recordnya harus bagus, ya, dari riwayat kehidupannya, pendidikannya, ya, track recordnya bagus, ya, itu penting sekali. Kemudian tadi kita harus programnya realistis, ya, tidak muluk-muluk. Dan kalau muluk-muluk nanti kalau tidak bisa kita laksanakan juga akan ditagih oleh masyarakat, ya. Jadi programnya realistis, masyarakat sekarang ini bagaimana mengajak masyarakat misalnya supaya tidak banjir, bagaimana kita membuka ladang sebatas berapa, bagaimana pariwisata misalnya, kebersihan lingkungan, ya, mohon maaf dari saya terakhir ke Bima itu 2018, ya. Kebersihan ini yang masih saya prihatin, ya, sebagai orang kesehatan, kebersihan ini adalah segalanya. Jadi saya kalau mau survei ke rumah sakit, nomor 1 yang saya lihat adalah kebersihan. Kebersihan ini adalah dasar dari segala penyakit masalahnya, ya. Jadi kalau sudah bersih, penyakitnya juga akan menjadi menurun, ya. Apalagi kita pada era COVID sekarang ini, kita diajari harus bersih tangan, bersih lingkungan, bersih rumah dan sebagainya. Jadi ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan. Hikmah dari adanya corona ini adalah masalah kebersihan. Jadi ini diajari oleh corona, kita harus bersih. Tidak boleh kita menyepelekan kebersihan ini. Nanti kita bicara tentang 3M nanti hampir di ujung daripada pembicaraan ini. Ya, dari ini juga saat menjalankan agamanya, ibadahnya itu harus bagus, ya. Sehingga masyarakat otomatis, masyarakat itu tidak cukup hanya kita ngomong atau kita perintah, tapi teladan, ya, contoh. Kalau dengan contoh itu otomatis mereka akan rasa malu, rasa enak hati, ya, demikian. Tapi konsisten gitu, ya, konsisten. Jadi bukan saja pada saat kita menjadi pemimpin, tapi kalau sudah tidak jadi pemimpin nanti kembali lagi ke asal, tidak boleh itu, ya. Lanjut. Nah, dan ini lagi yang penting lagi bahwa pemilih itu harus dia harus objektif lah, rasional, objektif. Oh, betul-betul dari hatinya sendiri, dari sanubari daripada pemilih itu betul-betul melihat calon itu secara objektif, dia jujur, dia amanah, dia mungkin agamanya bagus, pergaulannya bagus, hubungan antar manusianya juga bagus, ya, suka turun ke masyarakat, suka mendengarkan keluhan masyarakat, ya. Jadi ini penting sekali, ya, sehingga bukan karena kita memilih seorang itu, tolong perhatikan betul, bukan karena uang, ya. Jadi ada teman saya, saudara saya boleh terima uangnya, tapi memilihnya tetap objektif. Misalnya, jangan, wah ini uang yang besar, ini yang kita pilih. Saya kira itu akan menjadi tidak bagus ke depannya. Atau keluarga, atau suku, atau lain-lainnya. Jadi tolong ini dijauhkan dari kita sebagai pemilih yang cerdas. Selanjutnya, kemudian lagi, nah tadi sudah dari Bapak Bawaslu sudah menerangkan panjang lebar. Ini betul-betul tugas berat bagi beliau-beliau sebagai panitia pemilihan. Berat sekali, apalagi masyarakat kita masih banyak yang kurang disiplin, masih banyak yang belum bisa mentaati semua peraturan. Jadi bagaimana nanti misalnya cara mencoblos, bagaimana kita datang ke tempat pencoblosan supaya datang tertib, tidak berkerumun, tidak bergerombol. Misal satu rumah bergantian, ya, siapa duluan datang, ya. Kemudian rumah disiapkan dulu, mungkin ibu rumah tangga bisa pagi-pagi masak dulu atau bagaimana, ya. Rumah dikunci dan sebagainya. Datang di sana, jadi betul-betul memperhatikan tata tertib peraturan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu maupun KPU. Jadi diharapkan pemilihan cerdas itu melihat gambar, melihat tulisan, melihat pengumuman, ya, dari tidak suka-sukanya sendiri, ya. Ini tidak bagus, ya, untuk hasilnya nanti, ya. Jadi, dan juga bagaimana cara mencoblos yang benar itu juga diperhatikan. Jadi mohon nanti pada panitia itu mengajari supaya nanti jangan sampai
menyoblosnya itu di luar tanda gambar atau yang lain sehingga suara kita itu tidak sah. Ini juga penting. Jadi banyak yang datang tapi banyak yang tidak sah suaranya. Ini kan sayang sekali ya. Jadi tidak boleh terjadi ini. Jadi datang tertib, aturan di sana, nanti kita akan cerita sedikit, ada cuci tangan dan sebagainya. Nah ini ya, jadi ini yang penting sekali pada era COVID-19 ini, yang memang istimewa pada pilkada tahun ini, adanya yang disebut 3M. Karena dengan 3M ini adalah satu-satunya cara kita untuk menghindar dari terkena penyakit corona, ya, dari COVID-19 ini. Yaitu pertama, yakinkan kita bahwa kita berangkat sudah memakai masker. Dan perhatikan memakai maskernya bukannya tutup mulut saja atau dagu, bukan. Harus hidung, kemudian mulut. Kenapa hidung? Supaya kita tidak terkena kuman atau terjangkit ya virusnya. Kenapa tutup mulut? Supaya kita tidak menularkan pada orang lain. Ya, jadi menutup mulut dan hidung ini adalah manfaat untuk kita sebagai peserta dan orang lain sekitar kita. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan air mengalir. Itu lebih bagus daripada hand sanitizer ya. Cuci tangan jadi air keran, air mengalir, kemudian pakai sabun cair, kemudian kita gosok-gosok, itu ada 6 langkah, sekitar 20 detik sampai 30 detik ya, supaya nanti virus-virus di tangan kita itu bisa bersih dan bisa pergi ya. Jadi ini perlu perhatian. Kemudian kalau kita lap pakai tisu, sekali pakai langsung dibuang di tempat tempat sampah kertas itu. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah menjaga jarak. Yang apabila ada kita harus duduk di situ minimal 1 meter. Kalau bisa tuh 2 meter lebih bagus lagi. Karena kita mungkin atau bicara dan sebagainya ya, karena ini airborne ya. Jadi karena virusnya itu ditularkan lewat udara ya. Jadi kalau bisa lebih dari 1 meter ya, dalam keadaan pakai masker. Jadi bukan karena udah jarak kemudian masker kita buka, tidak. Kemudian menghindari kerumunan. Ya rumun tapi jaraknya jauh-jauh ya 2 meter gitu ya. Jadi kerumunan yang rubung-rubung itu yang sumber daripada kita kena penyakit ya. Jadi sayang sekali kita ikut coblos tapi pulangnya kita kalau dites dengan rapid test kita positif ya. Jadi sayang sekali. Jadi itu jangan sampai. Karena memang virus corona ini virus dari kita musuh yang tidak nampak, tidak bisa lihat dengan mata kepala. Ya, cuma satu-satunya cara kita adalah dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan sebelum dan sesudah kita di tempat pencoblosan. Ya, jadi ini terakhir jadilah pemilihan cerdas karena satu suara Anda akan sangat berguna bagi calon yang baik. Pemilihan cerdas artinya pemilih yang objektif, rasional, tanpa dipengaruhi dorongan uang, keluarga, suku dan lain-lain. Ya, demikian mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan, mungkin nanti kita lanjuti pada diskusi. Demikian selamat mengikuti pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Umi kami, yaitu Umi Aisyah Syahidu yang sudah memberikan pandangan-pandangan kepada kita semua sehingga nanti kita memiliki pandangan bahwa bagaimana harusnya menjadi pemilihan cerdas. Tadi sudah dijelaskan mulai dari Abangda Imran, Ketua KPU, Abangda Abdullah, Ketua Bawaslu, dan Umi Aisyah Syahidu tentang bagaimana harusnya menjadi pemilih yang cerdas. Nah, oleh karena demikian, karena di sini masih ada satu cannot speak yang belum nyampe karena lagi berkemudi, yaitu perwakilan daripada Kabupaten Bima, Bang Fahru Rahman, yaitu Kadis Kominfo. Mungkin untuk sambil menunggu, kami akan memberikan 2 sesi kepada teman-teman semua untuk melakukan tanya jawab terhadap para pemateri.
nanti memberikan tanggapan, terus kemudian memberikan pertanyaan. Jadi tidak sampai 3 menit teman-teman itu memberikan tanggapan dan pertanyaan ya kepada ketiga para pemateri, dan kemudian mempertanyakan itu sesuai dengan siapa narasumbernya, sehingga nanti kita teratur dan terarah. Sesi pertama itu dulu 3 orang, sesi kedua nanti 3 orang lagi. Kepada teman-teman kami persilakan. Oh ya, udah masuk Bang Faru. Ini Bapak Faru adalah Kak Kadis nih. Ya, kalau datang Pak Faru bisa diberi kesempatan. Oke, siap. Ini beliau sudah konfirmasi. Kita disuruh lanjut dulu untuk tanya jawab. Nanti beliau bisa menyusul ke depan untuk arahan-arahannya terhadap kita selaku masyarakat Bima untuk menjaga pemilu damai. Kepada teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Menggunakan chat. Oke, pertanyaan juga bisa lewat chat ya. Bagus. Ini ada saran dari Mbak Tri Rahmatul Ummah. Aku juga. Ya. Boleh Mbak. Silakan memberikan pertanyaannya. Bisa juga titip lewat chat ya pertanyaannya. Silakan. Ada yang mau bertanya, memberikan tanggapan? Oke Mbak Tri. Terima kasih sarannya. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya enggak nih? Apa sudah jelas semua yang diberikan oleh para pemateri ini? Kalau misalnya sudah jelas ini ya alhamdulillah. Gitu. Kita tinggal ikuti dan taati. Kalau nggak ada nanti ini ya teman-teman. Dari Kepma memang sudah ada menyiapkan juga beberapa pertanyaan untuk Ketua Bawaslu sama Ketua KPU. Tapi itu mungkin nanti sesi kedua. Nggak ada yang bertanya. Ya, kalau bisa ini di anu aja dulu teman-teman Kepma, biar sekaligus kita ini jawab. Nanti biar tetap berlanjut ya. Nggak apa-apa, disampaikan aja dulu Adinda. Ya, Bang. Oke, baik Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang mewakili Kepma Bima Yogyakarta, Bang. Ketua Umum Kepma Bima Yogyakarta memang mengadakan kegiatan ini. Tentunya juga kami memiliki banyak sekali pertanyaan, yaitu walaupun nanti tidak semua kami tanyakan. Dan semalam juga kita diskusikan sama teman-teman Donggo kaitannya dengan Bawaslu maupun KPU di Kabupaten Bima. Secara realitas, itu Kabupaten Bima ini sedang dalam keadaan krisis yang namanya pemilihan cerdas, Bang. Di mana para pendidikan, kaum pendidik itu juga ikut berpartisipasi dalam hal memenangkan suatu pasangan calon. Walaupun secara pandangan politiknya kami di sini, ini semua tidak terlepas daripada petahana yang kemudian memberikan dukungan secara mistik terhadap para calonnya, terutama kepada guru-guru di Kabupaten Bima. Yang kemudian kami dapatkan beberapa informasi mengenai banyak sekali ASN yang melanggar aturan-aturan dalam kontestasi pilkada. Itu salah satunya. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kami ini acuan awal mengadakan webinar cerdas ini, agar Abangda selaku Ketua Bawaslu ini memberikan edukasi yang terbaik terhadap ASN yang melanggar itu. Nah, rupanya sampai hari ini kami juga melihat media informasi di Kabupaten Bima ini sangat tidak memiliki berita yang etis, di mana informasi-informasi ini sengaja ditutupi, sehingga kemudian kami sebagai kaum terpelajar di luar daerah ini tidak mengetahui
sejauh mana tindakan dan langkah strategis yang dilakukan oleh Bawaslu dan maupun KPU terhadap pelanggaran-pelanggaran ini. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Abdullah bahwa Bawaslu ini memiliki langkah strategis untuk menangani semua persoalan itu. Namun itu seperti yang disampaikan oleh pemateri ketiga tadi, itu merupakan teori saja. Tapi harapan kami ini dilakukan dengan sebaik mungkin, dan kami Bang akan mendukung selalu Bawaslu maupun KPU dalam menegakkan keadilan ini. Ya mungkin pertanyaan saya Bang untuk Bawaslu ini, tolong bagaimana strategi Bawaslu ini kemudian menginstruksikan kepada Panwascamnya di seluruh kecamatan itu untuk melakukan pengawasan terhadap pemilu 2019 ini, 2020 ini. Mungkin itu Bang. Oke. Bisa saya langsung nyambung ya? Ya Bang. Baik, terima kasih kepada teman-teman Kepma yang menyampaikan beberapa pertanyaan kepada kami dan support pada kami. Jadi gini teman-teman, saya ingin mengupas dulu tentang kewenangan kami dalam penanganan pelanggaran. Kewenangan kami itu ada beberapa kewenangan kami dalam menangani setiap proses pelanggaran yang dilakukan oleh peserta ataupun pemilih. Pertama adalah kami menangani yang namanya pelanggaran pidana pemilu. Terus kedua, kami akan menangani yang namanya tindak pidana administrasi. Terus ketiga, kami akan menangani sengketa pemilu, sengketa proses. Terus selanjutnya adalah pelanggaran etik. Nah, dari beberapa kewenangan itu yang menyangkut pelanggaran, saya akan memulai dan menjelaskan tata cara tentang penanganan pelanggaran pidana pemilu. Tata cara penanganan pelanggaran pidana pemilu, seperti yang saya singgung tadi, bahwa dalam proses penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu tidak berdiri sendiri. Di situ ada pihak kepolisian dan di situ ada pihak kejaksaan. Jangan ini ya, harus kita ini. Terus selanjutnya dalam proses penanganan itu kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Mekanisme penanganan itu kita menggunakan asas spesialis les generalis. Undang-undang pilkada ini undang-undang khusus. Masa proses kita ini memiliki waktu. Coba bayangkan, misalnya ada laporan, kita hanya diberi kesempatan dalam menangani masalah itu hanya 3+2, hanya 5 hari. Coba bayangkan, menangani satu kasus ketika ada laporan, kita harus klarifikasi saksi, kita harus ada banyak sekali, Di situ ketika kita gelar perkara, pihak kejaksaan berpendapat, pihak kepolisian berpendapat, ada keinginan kita untuk mendorong pidana pemilu. Tapi bagaimana kalau pihak kejaksaan satu unsur saja, pihak kepolisian itu tidak mau? Karena tadi itu pidana pemilunya. Coba bayangkan. Dan baru di NTB ini, baru kabupaten kota, di 7 kabupaten kota, baru Kabupaten Bima yang langsung sampai putusan pengadilan menangani pidana pemilu 2 kasus kades. Kades bawah yang ada di Donggo dan kades Pesa yang ada di Wau. Dari 7 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada di Kabupaten Bima. Itu bukan laporan, itu temuan. Itu kerja-kerja teman-teman kami di kecamatan. Tidak perlu lagi kami instruksikan. Maka harapan saya, dalam hal penanganan pelanggaran pidana pemilu, kita tidak perlu bermain opini. Jika menemukan persoalan, sampaikan laporannya. Karena laporan itu ada syarat. Terpenuhinya syarat formil dan terpenuhinya syarat materi. Tidak serta-merta kami itu menerima laporan, dan bagi kami siapapun yang menyampaikan laporan, haram bagi kami untuk menolak laporan itu. Nanti kami putuskan melalui pleno. Itu prinsipnya. Itu terkait dengan
pidana pemilunya. Pidana umum saja menangani yang ditangani untuk waktunya tidak dibatasi itu susah. Kami hanya diberi waktu 5 hari, coba bayangkan. Kalau lewat waktu 5 hari, daluarsa. Nah, itu persoalan. Baik itu laporan maupun itu temuan. Nah, tapi dalam hal itu kami memiliki teknik-teknik. Teknik penanganan kami tidak mungkin saya sampaikan di webinar ini, karena ini menyangkut juga hal yang harus kami rahasiakan. Itu terkait dengan penanganan. Bisa dicek. Baru Kabupaten Bima kemarin putusan pengadilan dua seorang kades. Itu semua dia melanggar pada saat kampanye. Beda cerita kalau ASN dan pejabat. Coba kita cermati di Undang-Undang 10 2016 mulai pasal 71 pidananya di 188. Karena ini bicara hukum itu bicara fakta, bicara bukti, bukan bicara opini. Kita sebagai counter pelajar jangan terjebak pada opini. Harus melihat fakta hukum. Dasar hukum yang kita gunakan itu apa? Nah, bicara tentang penanganan pelanggaran ASN, ada 2 cara kita menangani pelanggaran ASN itu. Kita bisa menangani pelanggaran pidananya dan kita bisa menangani pelanggaran etiknya. Kami di Kabupaten Bima yang sudah diberi sanksi oleh KASN terhadap rekomendasi Bawaslu yang sudah ditangani oleh Bawaslu, mulai dari sebelum kampanye sampai hari ini sudah sejumlah 42 orang yang diberi sanksi. Coba bayangkan, 42 orang bisa dicek. Bahkan itu sudah diberi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten Bima. Yang paling tertinggi penanganan lagi untuk etik ASN ini Kabupaten Bima. Itu terkait dengan penanganan pelanggaran ASN. ASN bisa juga diarahkan ke pidana, tetapi ada syarat-syarat yang terpenuhi di situ. Tetapi ya kalau semua ASN tetap kita gunakan etik. Foto saja bersama calon dengan mengangkat 2 jari atau 3 jari atau 1 jari kena. Dan itu banyak yang sudah kita rekam ke KSN. KSN langsung memberikan sanksi. Karena apa? Kami dengan KSN jalan tol. Nggak ada, kami langsung koordinasi dengan KSN. Bagi siapapun ASN yang melanggar. Nah itu proses-proses yang kami lakukan di Bawaslu Kabupaten Bima terhadap pelanggaran ASN itu. Maka saya selalu katakan kepada kawan-kawan saya, udahlah, jangan bermain opini. Kalau ada fakta yang ditemukan, sampaikan laporan kepada kami. Karena kami 1 kali 24 jam itu sudah langsung menentukan status kasus itu. Terpenuhi formil atau materialnya. 1 kali 24 jam. Yang terpenting pada saat penyampaian laporannya disertai oleh syarat formil dan syarat materialnya, yaitu saksi dan bukti. Baru kita bisa langsung register kasus itu. Nah itu terkait dengan penanganan pelanggaran ASN. Pelanggaran ASN lagi-lagi saya katakan bisa kita arahkan ke etik, bisa kita arahkan ke pidana. Tergantung daripada perbuatannya. Karena kami juga tidak serta-merta. Masa harus kita langsung tindak ASN yang berdiri, hanya berdiri. Tidak sengaja kebetulan ada calon yang lewat. Nggak boleh juga. Ada mekanisme yang harus kami lewati. Maka sekali lagi, jangan bermain opini dalam proses penanganan pelanggaran di pidana. Karena ini akan merusak tatanan berdemokrasi di Kabupaten Bima kalau kita bermain opini. Kami ini, khusus di Bawaslu, nggak ada jam, nggak ada hari kerja kami. Kami gunakan hari kalender. Ini hari Minggu, kami sebentar lagi kami bahas kasus. Kasus yang viral juga di media sosial terkait dengan adanya pasar murah di Sanggar itu. Kita langsung respon. Kita langsung proses sore ini dan kita sudah register. Karena bagi kami, siapapun yang melanggar insya Allah kami itu samina wa ta'ana. Karena sumpah janji kami itu adalah bagaimana kita menegakkan keadilan pemilu. Gak ada kompromi bagi kami. Saya lagi-lagi saya tegaskan. Gak ada kompromi bagi kami ketika siapapun yang melanggar. Nah itu terkait dengan pelanggaran pidananya yang untuk ASN. Terus selanjutnya adalah pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi itu ada yang namanya pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif. Dan ini berbahaya pelanggaran ini. Nah,
terstruktur sistematis dan masif itu harus banyak yang dia langgar. Mulai dari melibatkan orang, mengajak orang, dan namanya terstruktur, sistem dan masif. Tidak boleh juga kita katakan pelanggaran TSN kalau hanya dia berdiri lagi di pinggir jalan. Ataupun dia hanya lewat saja. Tidak boleh. Semua itu punya mekanisme proses yang kami lakukan. Terus selanjutnya adalah pelanggaran etik terhadap lembaga ad hoc. Juga kami proses. Panwascam kami itu tanpa diinstruksikan, karena mereka tahu itu tanggung jawabnya. Tahu itu tanggung jawabnya. Dan mereka kerja. Saya katakan mereka kerja. Nah, andaikan saja mereka tidak kerja, tidak mungkin kami menemukan kasus ASN itu yang sudah kita rekom ke ASN itu sebanyak 42 kasus. 42 kasus. Dan baru kampanye ini, baru langsung pidananya untuk 2 kasus 2 kades. Bisa dicek kabupaten kota yang ada di NTB ini. Nah ini semua kami lakukan dalam rangka menciptakan pilkada yang damai. Ini semua kami lakukan dalam rangka menegakkan keadilan pemilu. Tanpa kami pandang bulu. Apa kami melihat status siapapun. Yang terpenting dia itu melanggar. Prinsip kami seperti itu. Sehingga harapan saya kepada teman-teman mahasiswa kaum terpelajar. Lagi-lagi saya katakan. Ketika kita bicara menciptakan pilkada yang damai, kita harus bertanya pada diri kita. Siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab terhadap persoalan pilkada? Tanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan pilkada itu ada 4 komponen. Yang salah satu di dalam komponen itu adalah masyarakat, pemilih. Siapa masyarakat? Siapa pemilih? Warga Kabupaten Bima yang memiliki hak pilih di Kabupaten Bima. Betul, itu intinya. Artinya, dia ikut bertanggung jawab. Bagaimana ikut bertanggung jawab? Dia menyampaikan pendidikan politik pada masyarakat. Dia menyampaikan hal-hal yang positif pada masyarakat. Tidak boleh dia menyampaikan hal-hal yang negatif yang sifatnya hoax pada masyarakat. Itulah tanggung jawabnya. Nah, bicara tentang teknik pelaksanaannya tentu tanggung jawab KPU dan Bawaslu. Bicara tentang keamanan dan seterusnya, tentu tanggung jawabnya TNI Polri. Bicara tentang memfasilitasi terhadap persoalan pilkada ini, tentu tanggung jawabnya pemerintah. Nah ini artinya dari beberapa komponen ini menjadi satu kesatuan dalam rangka menciptakan pilkada yang damai. Itu saja kuncinya. Kalau kita saling menjatuhkan, saling melihat kesalahan dan yang lain, saya kira ini bukan saatnya kita saling untuk mencari panggung dalam proses pilkada ini. Iya, Bang, betul. Nah, sering saya katakan, jika ada kesalahan kami siap untuk ditegur. Kami siap untuk dikoreksi. Karena sesungguhnya kami ini adalah manusia, bukan malaikat. Yang tentu kami memiliki kekurangan dan kelebihan dalam proses pelaksanaan tugas. Apalagi kita ini mengurus orang politik. Jangankan mengurus orang politik, mengurus kusir ben hur aja susah. Tetapi bagi kami itu tidak menjadi soal. Sepanjang mari kita saling mendukung terhadap proses yang sedang kita laksanakan saat ini. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, terciptalah pilkada yang damai, terciptalah pilkada yang berkualitas, lahirlah pemilih yang cerdas dan seterusnya. Ini yang menjadi harapan-harapan bagi saya kepada sahabat-sahabat semuanya. Dan insya Allah saya tetap welcome pada teman-teman yang ingin memberikan masukan dan kritikan kepada saya. Sehingga apa yang menjadi kritikan masukan itu tetap kita tindak lanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga proses kerja-kerja pengawasan yang kami lakukan, ada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Ada pengawasan. Sehingga kami bisa mengoreksi diri terhadap kesalahan yang kami lakukan jika itu salah. Nah, sehingga kami bisa selalu memperbaiki diri setiap saat dan setiap waktu di saat kami melaksanakan tugas. Insya kami tidak akan pernah alergi dengan kritikan, karena amanah ini harus kita laksanakan dengan baik dan benar. Ini yang menjadi kunci dari proses pelaksanaan pilkada ini. Sehingga apa yang kita bicarakan pada kesempatan di webinar ini benar-benar kita bisa aplikasikan, benar-benar kita bisa laksanakan dengan baik, sehingga lahirlah pilkada ini, pilkada yang berkualitas. Mungkin ini dari saya, dan mungkin insya Allah nanti saya langsung pamit Adinda ya. Karena saya sudah ditunggu dalam rangka juga
kami ini ingin menegakkan keadilan pemilu, sehingga proses-proses yang kami lakukan bisa kita lakukan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Karena kalau kami memproses di luar waktu yang telah ditentukan, maka kami akan disalahkan bahwa kami itu tidak bekerja. Nah itu insya Allah Dinda, tapi mungkin sekitar 10 menit lagi saya akan undur diri di webinar ini. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, kami ucapkan terima kasih atas jawabannya. Tadi jawabannya sudah sangat mengena sekali dari keluhan-keluhan kami. Mungkin penerapannya saja sih yang kemudian harus tetap kita jaga secara bersama, Bang. Kemudian mungkin sebelum kita Abang Da Abdullah maupun mungkin ini adalah Abang Da Imran mau pamit, kita mendengarkan sejenak dari Kabupaten Bima yang mewakilinya Kadis Keminfo, yaitu Abang Da kita tercinta Bang Fahru. Ya, kepada Bang Fahru kami persilakan sebagai Kenya Speak Kabupaten Bima. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati para pemateri, yaitu tadi sebelum saya sampai, rupanya telah disampaikan materi oleh Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bima, Bapak Imran SPD SH. Kemudian yang juga saya hormati yang baru selesai menyampaikan Bapak Abdullah SH, atau karena saking akrabnya kami panggil juga dengan Bung Ebit. Kemudian sesepuh Wekim Bojondai di Jogja, Uminda Dr. Siti Aisyah. Salam takdim dari kami Umi. Kemudian rekan-rekan ketua dan para pengurus Kepma Bima Jogja, saudara moderator, dan tokoh masyarakat serta rekan-rekan sekalian yang mengikuti webinar pada sore hari ini. Jadi saya harus mengawalinya dengan permohonan maaf. Yang pertama, permohonan maaf dari Bapak PJS Bupati Bima, Bapak Insinyur Muhammad Husni, karena satu dan lain hal beliau belum sempat hadir dan menemani mengisi webinar kali ini. Sekaligus beliau menyampaikan salam hangat dan berharap bahwa diskusi kali ini menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat daerah Kabupaten Bima. Kemudian secara khusus saya pribadi menyampaikan permohonan maaf juga karena kebetulan jadwal mungkin agak keliru yang saya terima 15.30 WIB. Tapi yang lama. Kita yang nggak mengingatkan, Bang. Jadi bahwa Bapak Bupati, Bapak PJS Bupati ingin menyampaikan yang pertama bahwa Kabupaten Bima akan melaksanakan sebagai bagian dari 9 provinsi dan sekitar 200-an kabupaten kota di Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak sekarang untuk tahun 2020. Nah, dalam hal ini peran serta dan target pemilihan itu kalau tidak salah ditetapkan oleh pemerintah pusat itu sekitar 77,5%. Jadi peran serta itu diharapkan semakin besar karena mengingat ketika pileg kemarin maupun pilpres itu melampaui target tersebut. Nah, secara khusus di Kabupaten Bima sebagai daerah yang melaksanakan pilkada serentak juga diharapkan nanti seperti mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ketua KPU bahwa peran serta masyarakat terutama dalam rangka mensukseskan pilkada serentak sekali ini. Nah, pilkada serentak ini diharapkan peran serta masyarakatnya terutama adalah
berperan secara aktif, baik ketika menyampaikan pandangan-pandangan masyarakat kepada keseluruhan masyarakat lain maupun dalam rangka pilihan pribadinya diharapkan bisa berlangsung dengan damai. Nah, untuk slogan tahun ini kalau tidak salah yang disampaikan oleh pemerintah pusat, karena memang pilkada tahun ini adalah pilkada yang unik, itu selain memilih secara cerdas, itu memilih dengan sehat dan damai. Jadi karena unik di tengah pandemi ini, diharapkan pada semua masyarakat yang memiliki hak pilih di Kabupaten Bima bisa baik secara pribadi maupun menyampaikan kepada rekan-rekan lainnya untuk mematuhi terutama protokol kesehatan, kemudian mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, di mana nanti juga untuk pelaksananya dalam hal ini KPU akan menggunakan APD dan menerapkan standar protokol kesehatan, dan diharapkan ini juga sekaligus kita patuhi secara bersama-sama. Dan yang paling utama bahwa tujuan pilkada ini adalah dalam rangka menjaga kelangsungan pemerintahan di daerah, menjaga kelangsungan pembangunan di daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik tercinta, bahwa kelangsungan pembangunan ini menjadi tugas bersama. Dan tugas kita masyarakat, tugas adik-adik sekalian, tugas Bapak Ibu sekalian adalah juga memastikan bahwa pilkada itu berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan yang paling utama, secara pribadi Bapak PJS Bupati menyampaikan ucapan terima kasih karena memang tugas beliau dalam fungsinya sebagai pejabat sementara Bupati Bima adalah memastikan tahapan-tahapan pilkada itu sudah siap dan nanti ketika pada saat pencoblosan itu bisa terlaksana dengan baik. Itu adalah tugas PJS Bupati ketika mengemban amanah menjadi PJS di Kabupaten Bima. Nah, dalam hal ini PJS Bupati kembali mengingatkan pada kita semua, khususnya bahwa kita boleh berbeda pandangan, berbeda pilihan nantinya. Tapi untuk memastikan perbedaan itu adalah sesuatu yang akan membawa kebaikan. Siapapun yang menang itu diharapkan akan memberikan sumbangan tenaganya untuk dalam rangka membangun daerah kita tercinta, Bima. Dan sampai pada saat ini PJS Bupati terus-menerus mengawal tahapan-tahapan pelaksanaan sampai nanti berakhir masa jabatan beliau. Nah, diharapkan juga beliau selama masa tahapan-tahapan ini bahwa aspek-aspek penyampaian informasi yang menyesatkan, informasi yang hoak, provokasi, penyampaian berita-berita yang tidak benar itu bisa diminimalisir semaksimal mungkin, diminimalisir sampai sedikit mungkin. Nah, harapan-harapan itulah yang beliau sampaikan kepada kami agar disampaikan dalam webinar sekali ini. Semoga saja peran serta terutama peran keluarga mahasiswa Bima yang ada di Jogja itu bisa ikut terlibat baik secara langsung kalau misalnya memiliki hak pilih maupun secara ide dan gagasan agar pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bima bisa berlangsung dengan sukses. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan yang menjadi keynote speak untuk kali ini. Kami berharap webinar ini bisa memberikan pencerahan pada kita semua dan semoga saja diskusi selanjutnya akan lebih memberikan makna dalam webinar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami mengucapkan kepada Abang Dah Pak Rahman selaku perwakilan dari Kabupaten Bima
yaitu Dinas Kominfo Kabupaten Bima. Kami bangga sekali pada hari ini abang-abang dan semua telah mengedukasi kami dalam hal pengetahuan menjaga ketertiban dan keamanan dalam lingkup Pilkada Damai nantinya. Namun di sisi lain kami juga sebagai generasi sangat berharap sekali kontribusi ini benar-benar dijalankan oleh yang namanya sistem kepemerintahan begitu. Karena mungkin tadi ada yang minta izin, ini saya juga nggak bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mau bertanya. Tapi ini kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih. Gitu. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi mengenai KPU maupun Bawaslu, tidak apa-apa. Kita juga mempersilahkan beliau-beliau karena memiliki kesibukannya yang sangat padat sekali. Namun di sini ada abangda kita dari kabupaten maupun dari Umi Aisyah Syahidu. Ketika teman-temannya itu nanti ingin bertanya terkait masalah Pilkada Damai. Saya yakin teman-teman masih banyak sekali keluhan terkait masalah Pilkada Bima. Mohon izin juga Abang Dafar Rahman, kami sampaikan bahwa kegiatan ini kami akan jadikan sebagai satu landasan dan kami akan mengirimkan satu pesan nanti berupa surat kepada KPU maupun mungkin Bawaslu, karena ini merupakan bentuk tawaran kami sebagai mahasiswa Bima Yogyakarta agar tercapai pemilihan yang damai sehingga melahirkan masyarakat yang cerdas dalam hal memilih pakai hati nurani orang lain maupun money politik. Begitu Bang. Dan selanjutnya nanti mungkin untuk diketahui bahwa kami dari Kepma Bima Yogyakarta ini Bang, memberikan satu tawaran nantinya kepada seluruh pasangan calon yang kemudian jika terpilih, baik nomor 1, 2, maupun 3, karena ini sudah kami lakukan bacaan secara masif, di mana mahasiswa-mahasiswa Bima di luar daerah itu sangat tidak sama sekali memiliki bantuan secara moral maupun material oleh pemerintahnya. Itu. Nah, oke lah mungkin kami di Jogja mendapatkan bantuan berupa fasilitas asrama Bima. Namun kami memperhitungkan teman-teman kami misal di Makassar, Semarang, dan lain sebagainya sebagai kaum terpelajar yang belum mendapatkan fasilitas-fasilitas terhadap pembangunan. Nah, nanti kami akan mengirimkan juga salah satu usulan ataupun tanggapan daripada mahasiswa Bima Yogyakarta untuk KPU dan kemudian KPU nanti memberikan ini kepada siapapun para pemenangnya. Kami hanya mengharapkan satu asrama mahasiswa di setiap daerah, Bang, sehingga mereka terfasilitasi. Itu tawarannya nanti, ya mudah-mudahan nanti juga ditanggapi dengan baik oleh pemerintah. Terkhususnya yang menang ini Abang kami tercinta. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya mungkin atau memberikan tanggapan gitu loh. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Aher, moderator. Oke, yang terhormat ini OSI, kemudian narasumber yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini dalam hal untuk informasi pengetahuan. Sebelum pamit, sebenarnya mau bertanya sama Cilarinya kawan. ada Mas Abdullah. Keras sedikit. Kurang dengar Bang, kurang Ya. keras. Mas Abdullahnya masih ada yang dari Ya Bang? Bawaslu. Bawaslu-nya masih. Masih ditunggu. Jadi begini, langsung saja ke pertanyaannya biar nggak terlalu lama. To the point. Oke, langsung saja. Jadi tadi sudah dijelaskan terkait wilayah kerja dari Bawaslu. Cuman kalau diperhatikan beberapa kampanye yang dilakukan oleh beberapa tim ya,
Jadi mungkin pelanggaran-pelanggaran itu sudah dilakukan tindakan oleh Bawaslu itu sendiri. Cuman mungkin yang perlu kami perdalam lagi terkait bagaimana kalau semisal ada pelanggaran atau kode etik yang itu tidak sesuai dilakukan oleh tim kampanye atau masyarakat biasa pada umumnya, yang itu nanti berkaitan dengan apa ya, istilahnya mungkin tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu itu kan ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh tim kampanye. Nah, bagaimana? Apakah ada kinerja atau wewenang dari Bawaslu untuk melakukan edukasi sebelumnya? Jadi sebelum ada pelanggaran itu ada edukasi yang dilakukan, misal kayak apa namanya, ada bimbingan, kemudian pelatihan terkait konten-konten kampanye sehingga tidak menimbulkan konflik, tidak mengandung sara dan lain sebagainya. Itu untuk Bawaslu. Kemudian yang kedua untuk KPU, tadi bicara soal pemilih cerdas ya. Jadi mungkin komposisi apa ya, populasi terbesarnya kalau bicara pemilih cerdas mungkin teman-teman pelajar dan teman-teman mahasiswa. Nah, hari ini teman-teman mahasiswa mungkin ada sebagian yang berdomisili di beberapa daerah tempat mereka kuliah. Nah, sementara juga dihadapkan dengan kondisi COVID-19. Nah, ini mungkin angka apa ya, angka golput walaupun tidak disengaja ini. Jadi angka golput itu mungkin cukup tinggi di sini. Kira-kira menangani persoalan seperti ini, langkah apa yang sudah dirumuskan oleh KPU itu sendiri? Dan mungkin adakah pemilihan secara daring oleh teman-teman yang berada atau domisili di luar daerah yang itu tidak ada di Kabupaten Bima? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Arief. Pertanyaan sangat luar biasa sekali. Tadi KPU-nya sudah keluar, Bang. Ini kita jadi nggak bisa dijawab oleh KPU-nya. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh dari Terima Kabupaten kasih Bima. Mas Ahir. Ya. Dari Bang Abdullah mungkin masih aktif atau ini speak-nya dimati kena mute-nya. Halo, Bang Abdullah? Halo? Ya mungkin nanti kita minta saja karena ini Bang Abdullah juga sudah tidak aktif karena tadi katanya menuju perjalanan ke Kejaksaan. Kita minta ke mungkin Kabupaten Bima itu yang akan menjawab ini dan kemudian nanti tolong kami minta bantuannya disampaikan kepada KPU maupun Bawaslu, Pak. Ya. Ini pertanyaan menarik sekali dari Bang Arief, Mas Arief. Ya. Mengenai yang pertama untuk Bawaslu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bawaslu bahwa mereka ini melakukan penanganan hukum ketika ada masalah. Itu. Namun pertanyaan Mas Arief tadi, bagaimana kalau misalnya sebelum ada masalah ini, Bawaslu itu melakukan kegiatan-kegiatan yang supermasif untuk menangani supaya tidak ada lagi persoalan dan masalah yang kemudian hari terjadi. Itu. Terus yang selanjutnya untuk KPU tadi mengenai pemilih gitu, Bang. Jadi karena pemilih ini kita kebanyakan generasi kita di luar daerah itu, jadi yang kemudian tidak memungkinkan untuk pulang ke Bima, kalaupun pulang itu COVID gitu, takutnya meningkat kondisi COVID gitu. Sehingga apakah tidak ada alternatif lain yang kemudian itu dikonsepkan oleh KPU begitu, Bang? Ya mungkin ada tanggapannya. Bang Fahru. Ya, terima kasih Pak Adinda moderator. Secara khusus mungkin ya kebetulan mungkin karena saya yang hadir di sini, walaupun memang yang saya sampaikan ini sepengetahuan saya Pak Adinda ya. Ya, khususnya untuk pertanyaan atau tanggapan dari Adinda Arif Rahman tadi. Yang saya tahu untuk sosialisasinya itu memang tidak langsung dilakukan ke masyarakat karena memang itu tidak memungkinkan. Yang saya tahu
sudah sangat sering dilakukan sosialisasi oleh teman-teman KPU dan Bawaslu kepada partai politik dan calon yang diusung oleh partai politik. Jadi sosialisasi itu kepada mereka yang akan memberi pembelajaran kepada konstituennya. Setahu saya seperti itu. Mungkin bukan kewenangan saya untuk menjawab, tapi yang saya tahu bahwa sudah teramat sering dilakukan sosialisasi itu. Mungkin nanti bisa dipertanyakan via telepon, komunikasi secara lisan dengan teman-teman di KPU dan Bawaslu. Tapi yang saya tahu bahwa itu dari pemerintah pusat pun, termasuk dari KPU dan Bawaslu pusat, itu sudah sering disosialisasikan kepada parpol dan calon yang diusung oleh parpol, sehingga diharapkan itu mereka bisa mensosialisasikannya kepada konstituennya, dan di sisi lain mereka bisa mengingatkan konstituennya akan adanya aturan itu, seperti itu. Kalau tidak salah seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk Adinda Arif Rahman. Bahwa kemudian di sisi lain di zaman teknologi seperti sekarang, yang saya tahu selain dari KPU dan Bawaslu pusat, di pemerintahan dari Kementerian Kominfo itu juga menyampaikan sosialisasi itu kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial, dan itu sudah teramat sering, dan hasil pantauan kami selama ini seperti juga yang disampaikan oleh Pak Ebit tadi, Pak Abdullah dari Bawaslu tadi, bahwa pada dasarnya selain yang disebut secara khusus tadi ASN, karena yang mungkin diasumsikan yang paling banyak melanggar ini sebenarnya ASN yang seharusnya merupakan orang-orang terdidik. Rasanya itu bukan karena kurangnya sosialisasi. Rasanya bukan, ini saya menjawab secara pribadi karena memang bukan kewenangan saya sebenarnya. Bahwa sebenarnya saluran sosialisasi itu teramat banyak, termasuk oleh rekan-rekan KPU dan Bawaslu di Kabupaten Bima. Nah, walaupun juga memang pada dasarnya khusus pilkada, ini menurut apa yang kami lihat sebagai bagian dari pemerintahan, khusus untuk pilkada memang agak berbeda dengan pilpres. Karena pilkada mau tidak mau mungkin money politik bisa dikurangi, idealisme, kemudian fanatisme dan sebagainya, agak bahwa cita-cita kita cerdas itu mungkin tidak bisa terpenuhi secara maksimal, tidak bisa kita penuhi secara sesuai yang diidealkan. Karena memang yang namanya pilkada, kita tahu semua orang, kita tahu track record latar belakang seharusnya menjadikan kita menjadi pemilih cerdas. Kadang-kadang tertutup oleh modalitas kita, fanatisme kita, dan sebagainya. Tapi dalam hal ini dari pemerintahan itu tetap menghadiri bahwa respon juga dari pejabat pembina kepegawaian khususnya di aspek ASN itu luar biasa. Ditindaklanjuti menjadi temuan Panwaslu itu ditindaklanjuti sesuai dengan kesalahan masing-masing. Mungkin itu. Terus tadi itu yang mungkin bisa saya jawab dari pertanyaan Adinda Arif Rahman. Untuk dari Adinda moderator seperti yang sampaikan tadi, kami persilakan Dek. Jadi kami berharap benar bahwa terus terang saja mengapa saya agak antusias kali ini dalam rangka webinar ini, kecuali karena masalah jadwal tadi. Uminda, Madaro pernah di Jogja, Uminda? Itu, Pak. Ada juga di Jogja. Mada malah di total itu sekitar 10 sampai 12 tahun Mada di Jogja. Sama seperti Adinda sekalian yang ikut ini. Saya adalah bagian dari Kepma Bima Jogja. Jadi saya adalah orang yang merupakan perwakilan teman-teman Kepma Bima sebenarnya. Ya. Kalau mau
kalau mau saya sampaikan beberapa yang disampaikan oleh Adinda moderator, Adinda Muhammad Akhir tadi, silahkan disampaikan bahwa kemudian kita berharap nanti juga kalau bisa itu disampaikan pada bagian dari pemerintahan daerah, yaitu DPRD, karena mereka lah merupakan bagian dari pemerintah daerah yang ikut dan memiliki tugas dalam rangka pembangunan, termasuk dalam rangka budgetingnya. Jadi nanti keputusan akhirnya tetap pada beliau-beliau sebagai orang-orang yang akan membuat kebijakan untuk pembangunan kita. Tapi kami berharap apa yang menjadi rekomen dari teman-teman dari Kepma Bima nanti itu bisa disampaikan segera mungkin kepada teman-teman KPU dan Bawaslu agar kemudian pilkada kita benar-benar bisa menghasilkan pemimpin yang akan membawa Bima 5 tahun ke depan menjadi Bima yang maju. Kami semua berharap. Karena saya juga pernah seperti Adinda sekalian, saya merasa bahwa memang tugasnya Adinda sekalian untuk menyampaikan itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk menjawab tadi apa yang dipertanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Abang Lafazul Rahman. Sangat bangga sekali ternyata beliau ini merupakan ex daripada Kepma Bima Yogyakarta yang sudah 12 tahun menjelajahi daerah Yogyakarta, Bang ya. Semoga kita segera bertemu, Bang. Insya Allah. Ya, untuk mengingatkan, kami yang lulusan dari Jogja itu ada 2 yang telah menjadi kepala dinas. Untuk info untuk adik-adik, kami menjadi kepala dinas 2 tahun terakhir ini. Hebat, bagus. Kami berdua, kami dengan kepala BPBD. Kepala BPBD lulusan dari Jogja. Itu mungkin untuk informasi untuk teman-teman adik-adik sekalian. Makasih banyak, Bang. Semoga nanti membantu kami untuk menyelesaikan masalah-masalah di Kabupaten Bima, Bang. Ya, Bang. Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan ya kepada Bang Arif. Tadi insya Allah nanti akan kita sampaikan lebih lanjut kepada KPU dan Bawaslu terkait menjadi harapan dan keinginannya tadi. Selanjutnya mungkin kepada teman-teman semua, kalau misalnya ada keluhan atau masalah kaitannya dengan pelaksanaan pilkada damai di Bima, kita mohon untuk kerjasamanya selalu berpartisipasi dalam mengkritik mereka melalui tanggapan-tanggapan yang akademis. Nah, mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan sebelum kita tutup dan sebelum kita berikan waktu untuk penutup kepada para pembicara maupun keynote speak. Umi Aisyah Syahidu yang untuk memberikan motivasi terhadap kami generasi Bima agar benar-benar serius dalam berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah Bima. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang kuliah di Jogja. Saya sangat mengharapkan ilmu yang telah didapatkan di Jogja bila pulang ke kampung halaman jadilah contoh bagi masyarakat kita. Jadi dipraktekkan ilmunya apabila menjadi pilkada menjadilah pemilih yang cerdas dan tolong masyarakat kita diberi edukasi ya, edukasi apa saja yang adik-adik miliki di Jogja di bawah ya, bagaimana supaya Bima menjadi lebih maju dalam bidang apa saja, pertanian dan sebagainya. Banyak sekali ya. Yang bisa dikembangkan di Bima ya apabila ada saya kira demikian ya, saya percaya ada itu bisa melaksanakan wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Umi Aisyah Syahidu.
terima kasih atas waktu ini. Kami mohon maaf. Kami Bang Umi mohon terus bimbing kami di Abangda Fahrul Rahman. Ada mungkin sedikit yang ingin disampaikan untuk kami. Ya, pesan kami Adinda siap jadi pemimpin. Untuk jadi pemimpin. Jadi pemimpin apapun. Oke, untuk pemberitahuan teman-teman semua, para peserta, mau baik di webinar ini maupun di live YouTube-nya, untuk informasi sertifikat akan kami konfirmasi melalui email atau nomor WA. WA saya sudah sampaikan tadi, saya sudah kirim tadi. Saya selaku Ketua Umum Kepma Bima Yogyakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemateri terhebat pada sore hari ini, terutama kepada Kabupaten Bima yang diwakili oleh Bang Fahrul Rahman dari Dinas Kominfo, begitupun Umi Aisyah Syahidu selaku tokoh kami di Yogyakarta, Umi yang hebat yang masih kuat memberikan semangat dan motivasi kepada generasi penerus Bima Yogyakarta. Terus kemudian kepada abangda kami Bang Imran maupun abangda kami Bang Abdullah, terima kasih yang sebesar-besarnya telah berpartisipasi pada acara kami yang tadi sudah memberikan banyak sekali materi terkaitannya dengan konsep dan strategi Bawaslu maupun KPU dalam menghadapi pilkada yang damai. Kepada teman-teman semua, para peserta, kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi teman-teman semua. Apapun ilmu yang teman-teman dapatkan, semoga teman-teman itu bisa mengaplikasikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Umi Aisyah Syahidu tadi. Ya, mudah-mudahan nanti kita pulang ke Bima benar-benar memberikan edukasi terbaik kepada pembangun Kabupaten Bima. Jangan pernah takut karena kita ini adalah generasi harapan daerah Bima. Seperti yang disampaikan oleh Bang Faru tadi, kita adalah pemimpin dan niatkan untuk menjadi pemimpin. Dari saya selaku moderator, saya undur diri dan saya juga selaku Ketua Kepma Bima Yogyakarta mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak sekali kekurangan dalam menyiapkan acara ini. Itu merupakan kekurangan kami dan semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Insya Allah Bang Fahrul Rahman, ini kami ada acara selanjutnya yaitu mungkin webinar konsolidasi akbar mahasiswa Bima Jogja secara umum. Nanti kami akan membicarakan lebih lanjut terkaitannya dengan tawaran kami sebagai mahasiswa Bima Yogyakarta terhadap siapa pemenang nanti misalnya. Itu siapapun yang menang, tawaran yang kami sampaikan nanti itu mudah-mudahan diterima. Ini langkah kami Abang Dah. Itu salah satunya tadi misalnya asrama mahasiswa Bima Yogyakarta ataupun fasilitas pendidikan terhadap seluruh mahasiswa di berbagai daerah, khususnya Bima. Karena kami memang melihat di Jogja saja hanya asrama Bima yang kemudian itu tidak terurus. Asrama yang lain itu alhamdulillah sangat bagus sekali. Itu. Kami juga barusan kemarin Bang mendapatkan laporan, saya sampaikan langsung di sini, laporan dari Ketua RT RW, ada surat dari Wali Kota. Nah, itu, yaitu tunggakan lagi Bang. Pembayaran pajak. Mungkin itu. Ya lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.